Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang kelompok pensiunan purnawirawan yang berpangkat jenderal meminta Prabowo dan pemerintah Indonesia ini agar mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Dan kegiatan ini didukung dan ikut juga mantan Wakil Presiden yang bernama Tri Sutrisno, yang sudah seharusnya beliau ini sudah tua, giginya sudah tidak ada, jalan pun sudah susah. Seharusnya beliau ini harus duduk manis di rumah dan banyak melakukan pahala. Membahas tentang kalian para purnawirawan TNI yang pangkat jenderal ya. Saya mau katakan kepada kalian semua ya, kalian itu tidak ada satu orang pun yang bersih, yang tulus dalam melayani masyarakat dan menjaga keamanan di Indonesia ini. Kalian adalah para penikmat pada zaman Soeharto. Pada zaman Soeharto terlalu banyak perbuatan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Di mana kalian selama itu? Ya. Kalau berani kalian, kalau ada satupun dari kalian yang para pensiunan jenderal berani menunjukkan di depan masyarakat bahwa dari mana hasil harta-harta kalian, saya angkat tangan dan hormat pada kalian. Saya yakin kalian tidak berani, karena kalian juga adalah bagian daripada pemerintahan Soeharto. Ya, kalau dihitung dari gaji kalian, nggak akan mungkin kalian masa pensiun kalian memiliki harta miliaran rupiah, memiliki rumah yang besar, lahan di mana-mana, tabungan miliaran rupiah, deposito dan lain sebagainya. Ya, berapalah gaji kalian? Ya, tetapi itulah keberuntungan kalian. Kalian hidup, tinggal dan berkarir di Indonesia ini, yang dimana masyarakat Indonesia tidak terlalu marah dan tidak terlalu mau menghukum orang-orang yang para koruptor di Indonesia ini. Padahal korupsi itu adalah masuk ke dalam tindak pidana khusus, alias korupsi ini adalah perbuatan kriminal yang sangat serius, yang dimana akibat perbuatan korupsi ini bisa membangkrutkan suatu negara, bisa membuat masyarakat suatu negara menjadi miskin. Tetapi kalian beruntung, kalian berkarir di TNI, menjadi pejabat di Indonesia ini. Walaupun pimpinan kalian itu jatuh kemarin di demo Soeharto dan kroni-kroninya, tidak dihukum penjara, hanya dilengsarkan. Sampai sekarang ini kalian mau bangkit lagi kan? Kalian mau bangkit lagi, merasa kalian paling benar, merasa kalian paling nomor satu untuk Indonesia ini, merasa kalianlah yang paling berjasa di negara ini. Malu saya lihat kalian. Seharusnya kalau saya jadi kalian, saya berpangkat pensiunan jenderal, dan saya tahulah manusia bisa kalian tipu tentang korupsi, tapi Tuhan di atas tidak bisa kalian tipu. Tapi manusia seperti saya yakin uang kalian itu tidak ada satupun kalian yang bersih. Udah saya katakan, gaji seorang jenderal nggak akan bisa memiliki miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar asetnya ketika dia pensiun. Jadi seharusnya ketika kalian sudah pensiun, sudah tua, harta-harta kalian yang kalian peroleh semasa kalian aktif, ya kalian yang tahu bagaimana cara mencarinya. Entah kalian backing penebangan kayu, entah kalian backing judi, entah kalian backing narkoba, entah kalian backing koruptor dan lain sebagainya lah. Seharusnya masa tua kalian itu bagi-bagilah rezeki kalian itu, uang kalian itu kepada orang-orang miskin. Ya, kasih
rezeki kalian itu entah 1%, 5%. Kasih, santuni orang-orang miskin, sekolahkan anak-anak yatim piatu, janda-janda yang miskin santunin. Itu seharusnya yang harus kalian lakukan. Kenapa? Umur kalian sudah tua, ya. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, jenderal-jenderal yang menandatangani untuk mendudukan Gibran itu mungkin ada yang meninggal. Saya yakin pasti ada yang meninggal tahun depan, karena sudah tua. Karena ketika manusia itu sudah tua, dia tinggal nunggu dipanggil kapan. Jadi ketika kalian sudah tua, kalian harus lebih banyak berzikir, memberi santunan kepada fakir miskin. Karena selama kalian muda, aktif, kalian yang tahu dari mana uang kalian ambil. Sudah saya katakan tadi, tidak ada satupun jenderal di Indonesia ini yang kaya raya kalau tidak melakukan sesuatu yang saya katakan tadi. Ya, kalau dilihat dari gajinya nggak mungkin pejabat-pejabat negara, pegawai negeri, PNS tidak akan mungkin kaya raya kalau tidak melakukan sesuatu di negara ini. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah para koruptor. Bukan masalah remeh-temeh seperti ijazah, seperti Gibran dan lain sebagainya. Musuh terbesar kita adalah para koruptor dan narkoba. Ayo rakyat Indonesia, kita lawan mereka ini semua. Mereka ini dulu Purnawirawan ini adalah bagian daripada koruptor pada zaman Soeharto. Sudah pasti, nggak bisa ngelak. Makanya sampai sekarang pun masih banyak tertangkap para koruptor, pejabat negara. Masih banyak karena sudah mengakar, mengurat. Makanya kita memiliki PR yang besar sebenarnya. Pemerintahan Prabowo dan Gibran dan rakyat Indonesia, kita harus fokus melawan para koruptor ini dan melawan para mafia narkoba. Yang dua ini seharusnya fokus. Jangan lari kemana-mana dulu. Ketika para koruptor ditangkapin dan para bandar narkoba diberantas, maka Indonesia akan pasti menjadi negara maju. Jadi tentang Gibran menjadi wakil presiden, seperti saya katakan tadi, bahwa pada masa reformasi, ya, kita sudah sepakat bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh rakyat. Bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat. Ya, wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat. Bahkan sekarang ini kepala desa pun dipilih oleh rakyat. Anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan DPR pusat juga dipilih oleh rakyat. Artinya bangsa Indonesia masa reformasi sudah sepakat bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Apakah kau tidak tahu itu para jenderal? Kalau kau tidak tahu, malulah kau sebagai orang yang berpangkat jenderal. Seharusnya kau paling terdepan, ya, untuk menegakkan undang-undang, karena kau adalah para pensiunan jenderal, bukan tukang beca, bukan orang tidak sekolah. Ya, seharusnya kalian yang menjadi garda terdepan untuk melindungi undang-undang ini. Ya, ini malah kalian terbalik di hari tua kalian ingin berpolitik, bukan kalian mempersiapkan diri kapan kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian siap. Ya, sudah saya katakan tadi, kalau ada satu orang dari kalian yang ingin menurunkan Gibran, berani menunjukkan dari mana asal harta kalian, saya akan hormat. Mungkin saya akan loncat dari Monas, kata Anas Urbaningrum. Ya, tidak ada yang berani kalian semua. Ya, bolehlah masyarakat Indonesia kalian tipu, tapi Tuhan tidak. Makanya saya katakan kepada kalian, sudahlah, bersyukur kepada Tuhan, pada Allah kalian. Kalian sehat walafiat, tidak masuk penjara, dan di hari tua kalian menikmati harta. Khususnya Bapak Tri Sutrisno, dari tua Anda menikmati anak-anak Anda lagi menjabat di negara ini. 2 orang itu kalau saya nggak salah. Bukannya kau mendukung pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo, padahal anak Anda lagi menjabat sekarang ini. Salam cerdas dari saya, Trino Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka!